Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati dan dilimpahi dengan kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami dan berikan kami hati yang mengerti serta taat kepada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-10. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Injil Matius pasal 10 ayat 1-4. Tertulis demikian. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal tersulit dalam hidup ini adalah menyikapi pengkhianatan. Pengkhianatan terjadi di berbagai area, dalam usaha, dalam karir, pekerjaan, pelayanan, persahabatan, keluarga, dan pernikahan. Ada banyak keluarga yang pecah berantakan karena pengkhianatan. Suami mengkhianati istri, istri mengkhianati suami. Alasannya pun macam-macam. Ada yang mengatakan sudah bosan, kurang perhatian dari pasangan, dan kurang uang sehingga mencari yang lain. Dalam usaha dan pekerjaan, orang yang dipercaya atau perusahaan mengkhianati kerjasama dan perjanjian kontrak. Dalam persahabatan dan persaudaraan, orang yang kita percayai menikung dan menyakiti hati dengan tindakan pengkhianatan. Menghadapi hal seperti ini, saudara, jangan kita kaget dan terjerumus dalam kemarahan tiada henti atau penyesalan yang tidak berujung. Tapi mari kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Bukan tanpa maksud Injil ini dicatat, tapi setiap detail peristiwa yang tertulis mempunyai pesan bagi kita semua yang berharga bagi kehidupan kita. Dalam Matius 10 ayat 1-4 ini Tuhan Yesus memilih 12 murid. Dan ada satu murid yang khusus dituliskan di sini, yaitu di ayat yang keempat bagian akhir. Di situ kita dapat membaca, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Mengapa harus ada hal ini dalam pelayanan Tuhan Yesus? Selain karena penggenapan nubuatan firman Tuhan dari para nabi, saya percaya ini punya maksud bagi kita semua, agar kita siap dalam menghadapi pengkhianatan dan tetap kuat dan bahkan dapat mengatasinya dengan kasih dan pengampunan. Ada dua hal yang menjadi pesan buat kita melalui ayat-ayat ini. Yang pertama adalah tersenyumlah ketika mengalami pengkhianatan. Kalau kita terpuruk dalam kepahitan hati, amarah, kebencian, dan dendam, kita sebenarnya membuat keadaan kita menjadi buruk. Respon emosi negatif seperti itu adalah respon yang manusiawi, respon yang biasa. Tapi jangan kita meresponi demikian, saudara. Mari miliki respon yang luar biasa, respon surgawi, respon ilahi. Tetaplah bersukacita dan tersenyum saat kita mengalami pengkhianatan. Siaplah selalu, saudara, dengan kemungkinan ini. Jangan kaget, sebab Tuhan Yesus pun dikhianati. Dalam Matius 10 ayat 24 tertulis, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Kalau Tuhan Yesus dikhianati, jangan kita kecewa kalau kita pun mengalami pengkhianatan.
Yang kedua, saudara, ampunilah dan berkatilah yang mengkhianati kita. Tergantung di atas salib, Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 23 ayat 34, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni mungkin terasa sulit bagi kita, tapi saudara, minta kekuatan Tuhan, dan mari kita taat dan lakukan. Ketika kita mengampuni, kita akan terbebas dari segala kepahitan, dan kita akan alami sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini ada di antara saudara yang sedang menghadapi situasi pengkhianatan? Mungkin dari suamimu atau istrimu, dari orang-orang di tempat kerja saudara, di pelayanan dan di mana saja. Mari ambil sikap yang benar, yang membangun diri saudara. Tetaplah bersukacita dan ampunilah mereka yang telah menyakiti hati saudara. Berkat dan sukacita surga akan senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami, kembali mengangkat kami, meneguhkan kami untuk selalu hidup dalam sukacita, dalam kekuatan, dan dalam kemenangan. Kami belajar hari ini untuk kami tidak kaget dengan apapun, termasuk pengkhianatan yang terjadi. Kami mau menyikapinya dengan sikap yang benar. Kami tidak mau kecewa, kami tidak mau terpuruk dalam amarah, kebencian, sakit hati, kekesalan, dan sebagainya. Tapi kami mau meresponinya dengan sikap yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau tersenyum, bersukacita, bersyukur atas semuanya, dan kami mau mengampuni, mengasihi seperti Engkau Tuhan yang sudah mengampuni dan mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Teruslah kuatkan kami dan tuntun kami Roh Kudus, supaya kami berjalan melangkah dalam kehendak firman-Mu. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, usaha pekerjaan, dan segala aktivitas kami. Biarlah dalam semuanya itu Tuhan memberkati dan semuanya memuliakan nama Tuhan. Kembali kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, agar Tuhan memberikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.